Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Berjumpa lagi bersama Ibu Fitri dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Buku teks yang akan digunakan pada tahun ajaran ini adalah buku teks baru pada kurikulum sekolah penggerak. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah teks deskripsi. Dalam buku teks ini, materi teks deskripsi dikemas dalam temanya adalah Jelajah Nusantara. Sebelumnya, Ananda pasti sudah sering mendengar kata jelajah. Mungkin yang terbersit adalah yang namanya jelajah, itu jalan-jalan. Nusantara, tentu saja negara kita ini dari Sabang sampai Merauke sangat indah dan banyak sekali tempat-tempat yang menyenangkan. Oke, next. Apa sih yang dipelajari dalam bab 1 Jelajah Nusantara? Nah, tentu saja yang dipelajari pada bab ini adalah teks deskripsi. Sebelum masuk dalam pembelajaran, jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan tekan tanda loncengnya ya nak. Nah, baiklah, pernahkah Ananda mendeskripsikan makanan khas daerah atau tempat wisata seperti yang tampak pada layar berikut? Nah, yang gambar yang pertama ini adalah jenis makanan khas daerah Aceh yang sangat familiar. Ya, tentu saja ini namanya adalah timpan. Dan gambar kedua ini merupakan objek wisata yang terletak di Aceh Besar yang bernama Pantai Pasir Putih Lukme. Nah, mungkin kalian juga sudah pernah ya mengunjungi tempat wisata ini. Nah, apakah pernah kalian mendeskripsikan kedua objek ini? Nah, coba simak deskripsi singkat kedua objek berikut. Yang pertama, itu adalah deskripsi singkat dari timpan. Nah, kue timpan merupakan salah satu makanan khas dari Aceh. Kudapan manis terbuat dari tepung ketan ini menjadi makanan kegemaran masyarakat Aceh pada hari-hari besar Islam seperti hari raya. Selain hari-hari besar, kue timpan juga sering ditemui pada jamuan pesta, arisan maupun jamuan penting lainnya yang diadakan dalam masyarakat Aceh. Rasanya yang lezat menjadikan kue ini disukai semua kalangan, baik muda maupun tua. Nah, yang gambar kedua yaitu Pantai Pasir Putih Lukme. Nah, deskripsinya adalah pantai ini merupakan salah satu pantai yang memiliki pesona yang menarik. Ya, Pantai Lukme yang terkenal dengan pantai pasir putih dan pohon dalam air ini terletak di Lamreh, Kecamatan Mesir Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Kebanyakan pantai di Aceh Besar tampak indah dengan deretan pohon cemarannya. Maka di Pantai Pasir Putih Lukme ini sedikit berbeda, karena kita bisa menyaksikan keindahan pohon yang tumbuh berjejer dalam permukaan laut. Penduduk di sana menyebut pohon tersebut gurumbang. Juga ada akar-akar bakau yang menjulang di pantainya. Ini adalah deskripsi singkat dari kedua objek ini. Kalian punya versi berbeda ketika mendeskripsikan kedua objek ini. Nah, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi gaya penulisan teks deskripsi di media sosial dengan menuliskan kalimat ungkapan yang menyapa pembaca dengan baik. Yang kedua, peserta didik berlatih mengenali gaya penyajian teks deskripsi yang efektif dan memikat pembaca sasaran melalui latihan menuliskan ulang kalimat perincian dan mengenali kalimat majas bersama. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang mengakses informasi dan mengambil simpulan dari teks pantan terong yang instagramable. Kemudian menemukan kata-kata sulit yang ada di dalamnya, kemudian mencari makna dalam kamus. Nah, pada pertemuan kali ini, tujuan pelajarannya adalah ini ya. Kita lanjut. Yang pertama, ungkapan untuk menyapa pembaca dengan baik. Nah, pernahkah kalian mendengar kata sapaan? Nah, kata sapaan itu adalah kata yang digunakan untuk menyapa orang lain ketika kita bertemu dengannya. Sapaan sering
penting dipelajari karena dalam hal ini dapat mengembangkan etika atau tata cara kita pada saat kita bertemu seseorang. Nah, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa orang lain dengan memperhatikan etika serta norma berbahasa. Nah, ketika seseorang menuliskan teks deskripsi dalam blogsnya, nah, apakah pernah kalian mendengar atau membaca informasi dari media sosial di internet? Apakah itu blog ataupun Instagram atau contoh media sosial lainnya di internet? Kalian dapat membaca pengalaman dan pendapat orang lain tentang suatu topik. Tentunya kalian harus dapat memilih informasi yang benar, bermanfaat, dan baik. Nah, misalnya sebelumnya kalian sudah pernah membaca teks Pantan Terong Instagramable. Itu Rafa menuliskan deskripsinya tentang Pantan Terong itu di blognya. Nah, dia menggunakan kalimat untuk menyapa pembaca sehingga terlihat lebih akrab dengan pembacanya. Nah, inilah beberapa contoh kalimat menyapa pembaca yang ditulis Rafa di blognya. Bagus ya, pasti kalian tahu aku sedang menggigil kedinginan. Yang kedua, apabila kalian bersuah foto di sana, kalian akan mendapatkan latar lembah yang mengepung kota Takengon di kejauhan. Keren kan? Nah, ketika dia menggunakan kalimat menyapa, dia menggunakan kata sapaan kalian. Nah, kalian ini merupakan kata sapaan yang dia gunakan ketika dia ingin menyapa pembacanya, sehingga terkesan lebih akrab. Mungkin nantinya kalian bisa menemukan kalimat-kalimat membaca Rafa yang digunakan Rafa dalam blognya. Oke, kita lanjut. Nah, tahukah Ananda apa itu teks deskripsi? Nah, teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Dalam teks deskripsi, penulis berusaha menggambarkan kesan dari hasil pengamatannya terhadap suatu objek kepada pembacanya. Apa sih ciri-ciri dan tujuan teks deskripsi? Nah, ciri yang pertama adalah teks deskripsi itu menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Yang kedua, melibatkan panca indera, pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan untuk menggambarkan objek. Ciri yang ketiga, teks deskripsi bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Dan yang terakhir, teks deskripsi bertujuan menjelaskan ciri-ciri objek, warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Oke, kita lanjut. Nah, apakah sama mendeskripsikan dengan merinci? Mendeskripsikan, merinci. Apakah keduanya itu sama? Oke, kalian simak ya penjelasan berikut. Nah, siapa yang tahu di sini apa itu kalimat perincian? Ya, kalimat perincian adalah kalimat yang menyebutkan atau menguraikan suatu objek sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya. Misalnya, kamu ingin mengatakan kepada teman kamu, tolong ambilkan buku itu. Tapi ada beberapa buku di dekatnya. Lalu temanmu bertanya kepadamu, nah di sini ada banyak buku. Buku yang mana yang kamu maksud untuk diambilkan? Lalu kamu mengatakan dengan lebih rinci. Nah, tadi kamu hanya mengatakan buku. Lalu kamu mengatakan lebih rinci lagi. Buku yang bersampul coklat yang bertuliskan nama Rafa. Nah, bukunya tidak terlalu besar ukurannya. Nah, ketika kamu mengatakan itu adalah sudah termasuk dalam kalimat perincian, dan temanmu akhirnya paham maksud kamu, dan inilah kalimat perincian. Itu kalimat yang menyebutkan atau menguraikan satu objek sampai ke bagian sekecil-kecilnya, sampai orang lain merasa sangat jelas apa yang kamu katakan. Nah, bukankah teks deskripsi
menggambarkan suatu objek secara konkret. Nah, lalu apa itu konkret? Konkret itu artinya nyata, benar-benar ada, wujud, dapat dilihat, dapat diraba, dan sebagainya. Lalu ketika kamu menggambarkan atau kamu mengatakan perincian lagi, apakah nyata? Ya, tentu itu nyata. Sampai kalimat yang tidak nyata. Lalu konkret itu nyata, artinya kata konkret ini adalah kata yang memang mudah dipahami. Jadi dengan kata lain, ketika kamu sedang merincikan sesuatu, harus gampang dipahami oleh orang lain. Jangan misalnya kamu suruh teman kamu untuk mengambil buku, lalu kamu katakan, oh buku yang sepertinya warna ini ya. Jangan sampai kamu mengatakan kata sepertinya. Nanti teman kamu yang kamu minta tolong itu akan kebingungan dan tidak paham apa maksud kamu. Oleh karena itu, kamu harus menggunakan kata-kata yang memang sangat konkret, nyata, jelas. Nah, ciri-ciri deskripsi itu harus dikatakan secara rinci, nyata, dan konkret. Oke, lanjut. Nah, coba simak kedua gambar berikut. Nah, bagaimana cara merinci objek agar tampak konkret? Nah, bandingkan dua gambar berikut. Menurutmu, deskripsi mana yang membuatmu ingin mencicipi kue balok ini? Nah, misalnya kamu berjalan ke pasar, kemudian kamu melihat kue balok, lalu kamu mengatakan, kue itu enak. Pasti temanmu akan bertanya lagi, kue itu enak? Enak kenapanya enak? Nah, lalu jelaskan, nah kue balok itu enak sekali, teksturnya lembut saat digigit, dan isian coklatnya akan lumer di mulutmu. Manisnya juga pas ya. Nah, berarti gambar kedua ini lebih memberikan deskripsi sehingga membuat kita ingin mencicipi si kue balok ini. Nah, selanjutnya, coba kalian perhatikan contoh kalimat perincian pada kutipan teks berikut. Ini adalah kutipan dari teks mantan terong yang instagramable. Misalnya, ada kalimat, kami berangkat pagi sekali. Maka kalimat perinciannya dapat kalian kenali pada paragraf ini, yaitu, kota Takengon masih gelap dan sepi saat kami berangkat pagi. Ini merupakan perincian dari kalimat, kami berangkat pagi sekali. Kami berangkat pagi sekali, kalimatnya belum rinci, sehingga rinciannya dapat kalian temukan pada bagian awal paragraf ini. Jadi selanjutnya, nah, pernahkah Anda mendengar kata majas? Nah, selain kata konkret dan kalimat perincian, kalian juga dapat menggunakan majas saat menggambarkan suatu objek dalam teks deskripsi. Misalnya, majas personifikasi. Nah, majas personifikasi itu sendiri adalah gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Contoh, angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh. Benda mati tentu tidak bisa bergerak, namun pada kalimat ini, angin digambarkan seolah hidup seperti manusia yang dapat memainkan rambut dan berputar. Nah, kita simak contoh ya. Perhatikan kalimat berikut. Di sini, ada 3 contoh kalimat yang mengandung majas personifikasi. Contoh yang pertama, pasir berbisik tertiup angin di padang gurun. Kedua, lampu sorot dari mobil itu menusuk mataku. Kalimat yang ketiga, angin membelai rambut Indah Sari. Kalimat di atas merupakan kalimat yang mengandung majas personifikasi. Pada setiap kalimat terdapat kata kerja atau verba yang membuat benda mati seolah hidup. Kalimat pertama ada kata kerja berbisik, kalimat kedua ada kata kerja menusuk, dan kalimat ketiga ada kata kerja membelai. Kata kerja inilah yang membuat kalimat itu seolah-olah objeknya hidup. Nah, demikianlah penjelasan dari Ibu tentang materi dari teks deskripsi pada pertemuan ini. Jika ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pada kolom komentar.
Setelah menyimak video ini hingga selesai,